sekalian, bertemu lagi dalam pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana keadaan Ananda sekalian? Ibu berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, pencipta alam semesta, hanya kepadamulah segala ciptaan bersembah sujud dan berbakti. Engkau mengenal setiap hati, dan melalui berbagai cara Engkau mewahyukan diri kepada mereka. Kami bersyukur kepadamu atas begitu banyak orang yang dengan tulus mencari keselamatan. Kami bersyukur pula atas agama-agama yang dapat menuntun para penganutnya sampai kepadamu. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan. Engkaulah tujuan hidup manusia. Kami bersyukur atas begitu banyak tokoh agama yang menjadi panutan dalam berbakti kepadamu dan dalam mengasihi sesama manusia. Kami mohon ya Bapa, semoga Engkau berkenan mengembangkan semangat kerukunan antar umat beragama. Jauhkanlah dari kami sikap merendahkan penganut agama lain. Semoga semua orang sungguh menghayati dan mengamalkan ajaran imannya dan hidup dengan bertakwa. Bantulah para pemuka agama agar tekun meneladani dan mengajak umatnya untuk menghormati, mengasihi, menghargai penganut agama lain dan saling mengakui adanya perbedaan antar agama. Kami mendoakan pula orang-orang yang tidak masuk dalam agama manapun, tetapi sungguh percaya akan Dikau, Allah yang Esa. Hanya Engkau sendirilah yang mengenal iman mereka. Terangilah mereka ini, dan bimbinglah agar sampai pada jalan keselamatan. Ini semua kami mohon kepadamu, dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pelajaran kita dengan doa, maka kita akan melihat materi kita dan judul kita hari ini adalah Agama Asli dan Aliran Kepercayaan. Kita melihat yang pertama agama asli. Agama asli masih tetap berpengaruh dalam hidup keagamaan banyak orang. Walaupun telah menganut salah satu agama yang ada di dunia, khususnya agama Kristen dan agama Katolik, namun unsur ajaran kosmis pada agama-agama asli masih melekat dalam hidup keagamaan orang-orang Indonesia. Ajaran kosmis yang dimaksudkan adalah ajaran tentang jagat raya. Bagaimana jagat raya dijadikan, bagaimana perkembangannya, dan bagaimana cara menggunakannya. Dasar dan ajaran agama asli. Dasar yang mendalam dari agama-agama asli ataupun agama-agama suku adalah dongeng mengenai ciptaan. Dan di dalam dongeng tersebut dikisahkan ada hubungan kealahan dengan ciptaan. Ada dua tema pokok dari cerita-cerita tentang penciptaan. Yang pertama, perang suci terjadi antara dunia atas dan dunia bawah, atau perkawinan suci antara surga dan dunia, dan akhirnya keduanya mengalami perceraian. Yang kedua, tentang terjadinya bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang diperlukan oleh manusia untuk dapat bertahan hidup, dan kenyataan bahwa manusia itu akan mati suatu saat nanti. Dari cerita-cerita penciptaan itu menerangkan tentang terciptanya alam semesta, dunia, musim, pergantian terang dan gelap, serta menunjukkan fungsi segala sesuatu. Nah, pengaturan Allah atau dewa bagi mereka atas alam semesta
setiap manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan setiap kejadian itu mempunyai tempat yang penuh arti. Karena itu masing-masing, entah itu alam, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan setiap kejadian harus berbuat sesuai dengan hal itu dan wajib menaati peraturan dan larangan tertentu. Dalam agama asli atau agama suku inilah pada umumnya timbul kepercayaan bahwa tidak hanya manusia saja yang berjiwa, melainkan juga tumbuh-tumbuhan dan hewan. Karena itu, dalam agama asli itu sangat menghormati alam. Sebagian besar agama asli juga percaya bahwa seseorang yang telah meninggal itu tetap berhubungan dengan para anggota suku mereka yang masih hidup. Bahkan, orang yang sudah meninggal itu mempunyai pengaruh yang langsung dan kuat atas orang-orang yang masih hidup. Mereka juga kebanyakan mengenal imam-imam yang juga bertugas mempertahankan hubungan orang-orang yang masih hidup dengan nenek moyang mereka, dengan dewa-dewi, jin-jin, dan juga setan-setan. Terdapat berbagai macam agama asli di Indonesia, antara lain Lerawulan Tanah Ekan itu di Flores Timur dan di daerah Lembata. Wiwitan itu di Sunda, Aluk Tudolo di Sulawesi, Sabulungan di Mentawai, Merapu di Sumba, Kaharingan di Kalimantan, Kejawen di Jawa, Ugamo Malim itu di Batak Toba, Pemena di Batak Karo, Ohania di Nias, dan sebagainya. Setelah kita melihat agama asli, sekarang kita akan lihat yang kedua, aliran kepercayaan. Masih terdapat apa yang kini dinamakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menurut negara sama kedudukannya dengan agama dalam hal pengalaman ketuhanan Yang Maha Esa. Aliran kepercayaan ini di dalam dokumen Nostra Aetate itu disebut juga kepercayaan terhadap Yang Maha Tinggi. Aliran kepercayaan itu mengajarkan tentang sikap batin dan berkisar pada ilham dari diri sendiri, yakni peningkatan integrasi diri manusia atau melawan pengasingan. Pengalaman batin bahwa diri pribadi itu beralih ke kesatuan dan persatuan yang lebih tinggi. Juga partisipasi dalam tata tertib sempurna yang mengatasi daya kemampuan manusia biasa. Aliran kepercayaan itu ingin mencapai budi luhur untuk meraih kesempurnaan hidup. Hal ini dilakukan itu secara perorangan ataupun dalam kelompok-kelompok di perguruan. Umat dalam aliran kepercayaan itu sulit dibatasi. Dan biasanya organisasi itu tidak dipentingkan. Sumbernya sendiri itu adalah terutama tradisi dari agama-agama asli. Lalu bagaimana hubungan aliran kepercayaan dan agama asli atau agama suku? Aliran kepercayaan itu tidak langsung berkembang dari agama asli, tetapi unsur-unsur kebatinan, kerohanian, atau mistisme dan kejiwaan yang mengembangkan budi pekerti serta adat etis sudah ada dalam agama-agama asli yang ada di seluruh Nusantara ini. Maka agama-agama asli di Indonesia dalam peredaran zaman itu mengalami banyak tantangan. Tidak hanya dari yang disebut agama internasional atau agama modern, tetapi juga dari perkembangan kebudayaan dan modernisasi.
Menurut kepercayaan asli, seluruh alam merupakan satu kesatuan sakral yang didekati manusia melalui sistem penggolongan dan pembagian. Nah, pandangan hidup ini tidak cocok dengan alam pikiran modern dan akhirnya memaksa para penganut agama asli mengubah cara berpikir dan mereka menemukannya pada aliran kepercayaan. Maka orang mulai menggali harta terpendam dari pusaka kebudayaan asli. Dengan demikian, tradisi nenek moyang itu berkembang menjadi suatu kebudayaan rohani yang unsur-unsurnya menyangkut perilaku, hukum, dan ilmu suci. Bagaimana ibadat dan pembinaan dalam aliran kepercayaan? Unsur ibadat itu menjadi amat sederhana sebab yang pokok adalah kesadaran dan keyakinan serta hati nurani. Dalam pertemuan-pertemuan itu diarahkan pertama-tama kepada pembinaan hati, meneguhkan tekad, kewaspadaan batin, menghaluskan budi pekerti dalam tata pergaulan. Tujuannya adalah semata-mata demi pendidikan, bukan kebaktian. Karena setiap orang itu menemukan Tuhan di dalam hatinya sendiri. Maka dengan membersihkan hati serta mengembangkan kedewasaan rohani, maka dengan sendirinya orang akan berbakti kepada Allah. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini dimaksudkan sebagai pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Allah yang diwujudkan dalam perilaku ketakwaan terhadap Tuhan. Maka peribadatan itu merupakan pengalaman budi luhur, bukan suatu kebaktian lahiriah. Maka tidak ada tempat ataupun petugas ibadat, semuanya bersifat batiniah. Bagaimana sikap Gereja Katolik terhadap aliran kepercayaan dan agama asli? Itu sejak Konsili Vatikan kedua, dalam Nostra Aetate artikel 2 dikatakan bahwa gereja dengan penuh keyakinan menegaskan iman dan wahyu orang bukan Kristen itu dapat bersifat menyelamatkan, dan bahwa gereja harus menolak semua sarana yang memaksa dalam pewartaan imannya. Nah, sarana yang dimaksudkan di sini adalah semacam sifat fanatisme berlebihan dan sifat menakut-nakuti kebudayaan lain. Jadi jelaslah bahwa Gereja Katolik itu tidak menolak apapun yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah, serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Dari pernyataan ini dapat dilihat bahwa di dalam lembaga gereja dan tradisinya, dalam orang-orang kudus dan kitab-kitab sucinya, pesan Kristiani secara aktif disingkapkan oleh Roh Kudus di tengah-tengah kita dan melampaui rintangan-rintangan budaya, seturut janji yang Yesus berikan kepada para rasul-Nya. Setelah kita mendalami agama asli dan aliran kepercayaan, maka secara keseluruhan materi kita, kekasan agama-agama di Indonesia telah selesai. Kita akan melihat materi baru yang berjudul Dialog Antar Umat Beragama dan Kepercayaan Lain. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah memahami makna berdialog serta bekerja sama dengan umat beragama lain, dan indikator hasil pencapaian belajar
Diharapkan pada akhir pembelajaran siswa mampu menganalisis tentang sebab akibat terjadinya kasus intoleransi antar umat beragama di masyarakat, menganalisis tentang toleransi hidup antar umat beragama di Indonesia berdasarkan berita media massa, menjelaskan ajaran gereja tentang makna dan hakikat dialog antar umat beragama berdasarkan Nostra Aetate artikel 2. Dialog adalah salah satu solusi dalam membina kerukunan dan sikap toleransi antar umat beragama dan kepercayaan lain yang ada di Indonesia. Tanpa adanya dialog, maka kerukunan dan sikap toleransi tidak akan pernah terwujud. Karena itu, dialog bukanlah solusi yang mudah untuk dilaksanakan. Solusi tersebut harus dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Namun, meskipun demikian, selalu saja ada hambatan ataupun rintangan dalam membina dialog antar umat beragama dan aliran kepercayaan. Kalau kita menganalisis tentang sebab akibat terjadinya kasus intoleransi antar umat beragama di masyarakat, pertama kita harus tahu dulu apa itu intoleransi. Intoleransi itu merupakan kebalikan dari toleransi. Intoleransi adalah suatu keadaan di mana sikap toleransi sudah tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan intoleransi ini terjadi apabila masyarakat sudah tidak mempunyai rasa kemanusiaan dan toleransi. Maka intoleransi adalah sikap yang perlu dihindari oleh setiap masyarakat. Dari penjelasan tentang intoleransi tadi, dapat kita simpulkan bahwa sebab terjadinya kasus intoleransi antar umat beragama di masyarakat itu antara lain yang pertama fanatisme agama. Apa itu fanatisme agama? Fanatisme agama adalah sikap yang menganggap bahwa agamanya sendiri sebagai agama yang paling benar. Dengan kata lain, menolak kebenaran yang ada dalam agama orang lain. Nah, sikap ini semakin sulit bila ada tindakan-tindakan yang menjelekkan agama-agama lain. Inilah yang disebut dengan fanatisme sempit. Yang kedua, ketidakpercayaan terhadap agama dan etnis lain. Yang ketiga adalah sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme itu adalah suatu paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas itu tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Karena itulah sekularisme memiliki ciri-ciri yang meyakini bahwa nilai-nilai keagamaan haruslah dibedakan dari nilai-nilai kehidupan dunia dan seluruh aspeknya. Yang keempat adalah perasaan terancam. Yang kelima, media dan lain sebagainya. Setelah kita melihat sebab terjadinya kasus intoleransi antar umat beragama di masyarakat, kita akan lihat apa akibatnya. Dan ada beberapa pendapat yang mengatakan akibat terjadinya kasus intoleransi antar umat beragama di masyarakat. Yang pertama adalah menimbulkan rasa permusuhan antar masyarakat. Yang kedua, terjadinya konflik antar masyarakat yang tidak menghargai. Yang ketiga, menjadikan jiwa salah paham dan mengakibatkan akhirnya orang lain juga menjadi salah paham. Keempat, itu akan dapat menimbulkan perpecahan. Kemudian, yang kelima, hidup tidak tentram, rukun dan damai. Yang keenam, masyarakat akan saling membenci satu sama lain dan lain-lain. Kita akan melihat toleransi hidup antar umat beragama di Indonesia berdasarkan berita media massa. Satu artikel yang berbicara tentang indahnya toleransi warga Semarang gotong royong bersihkan masjid dan kapel.
Nah, ini dikutip dari detiknews.com, laporan Akbar Harimukti. Dikisahkan warga Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, membersihkan Masjid Al-Mutakim dan Kapel Fransiskus Xaverius ke-17. Sudah puluhan tahun warga masyarakat itu hidup berdampingan, tidak pernah terjadi konflik. Mereka saling tolong-menolong, mereka menjaga kerukunan, kompak, dan saling mendukung. Ketika masjid dan kapel sudah berbulan-bulan tidak digunakan karena umat beribadah di rumah masing-masing, diakibatkan pandemi, maka masjid dan kapel ini kotor dan berdebu, sehingga spontan warga masyarakat langsung membersihkan. Dikisahkan pula bahwa sebulan sekali mereka bergotong royong untuk membersihkan masjid dan juga kapel. Warga kebanyakan beragama Islam, Katolik, dan juga Buddha. Apa yang dilakukan oleh warga di Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang ini perlu kita teladani dan kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita meningkatkan toleransi antar umat beragama. Bagaimana ajaran Gereja Katolik berbicara tentang dialog antar umat beragama? Di dalam Nostra Aetate artikel 2 kita bisa baca bahwa Gereja Katolik itu tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama lain. Maka dengan sikap hormat dan tulus ikhlas, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri. Tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun, gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Ini kita bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dalam Dia, manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan. Dalam Dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Maka gereja mendorong para puteranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain sambil memberi kesaksian tentang iman serta peri hidup Kristiani, mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosiobudaya yang terdapat pada mereka. Dari ajaran gereja yang diambil dari Nostra Aetate artikel 2, di sana nampak jelas sikap gereja. Dikatakan bahwa Gereja Katolik itu tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama lain. Bahkan dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri. Tetapi tidak jarang ajaran-ajaran yang ada dalam agama-agama lain itu juga memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Di dalam Nostra Aetate artikel 2 juga berbicara tentang dialog. Nah, ada bentuk-bentuk dialog yang perlu kita kembangkan dalam hidup beragama. Yang pertama, dialog kehidupan. Kita sering hidup bersama dengan umat beragama lain dalam suatu lingkungan atau daerah. Nah, dalam hidup bersama itu kita tentu berusaha untuk bertegur sapa, bergaul, dan saling mendukung serta saling membantu satu sama lain. Nah, hal ini dilakukan bukan saja demi tuntutan sopan santun atau etika pergaulan, tetapi juga merupakan tuntutan iman kita. Dengan demikian, maka terjadilah dialog kehidupan.
Yang kedua, dialog karya. Dalam hidup bersama dengan umat beragama lain, kita sering diajak dan didorong untuk bekerja sama demi kepentingan bersama atau kepentingan yang lebih luas dan luhur. Ketika kita bekerja sama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan sosial karitatif lainnya, ataupun kegiatan rekreatif dan sebagainya, dalam kegiatan-kegiatan itu kita dapat saling mengenal dan saling menghargai satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah dialog iman. Dalam hal hidup beriman, kita dapat saling memperkaya walaupun kita berbeda agama. Ada banyak ajaran iman yang sama, ada banyak visi dan misi agama kita yang sama. Lebih dari itu semua, kita mempunyai perjuangan yang sama dalam menghayati ajaran iman kita. Dalam hal ini, kita dapat saling belajar, saling meneguhkan, dan saling memperkaya. Dari pihak kita sendiri, umat Katolik itu dapat memberikan kesaksian iman kita tentang bagaimana kita menghayati nilai-nilai Injili seperti nilai cinta kasih, nilai solidaritas, pengampunan, pemaafan, kebenaran, kejujuran, keadilan, perdamaian, dan lain-lain. Hans Kung, seorang penggagas rumusan etika global, itu mengatakan bahwa tidak akan ada perdamaian dunia tanpa adanya perdamaian agama-agama. Tidak akan ada perdamaian agama tanpa adanya dialog antar agama. Tidak akan ada dialog antar agama tanpa melacak nilai fundamental dari setiap agama. Maka perkataan Hans Kung ini masih relevan dengan dunia sekarang. Jadi kasus-kasus kekerasan antar kelompok umat beragama di Indonesia bisa menjadi bukti pembenaran hipotesis Hans Kung tersebut. Karena itu, dialog antar umat beragama dan kepercayaan lain di Indonesia menjadi sangat penting, bahkan menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup bermasyarakat. Setelah kita mendalami materi kita hari ini, maka dipersilakan Ananda untuk mengerjakan tugas yang telah tersedia dengan benar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.